Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nak puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Semangat terus ya. Nah, kita balik lagi nih di pembelajaran kita tema 9 benda-benda di sekitar kita PB 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah ya nak. Nah, coba kamu perhatikan video berikut ini. Nah, video tadi adalah contoh dari iklan media elektronik. Iklan apa ya, nak? Iya, betul. Itu adalah iklan Aqua. Nah, iklan Aqua itu adalah iklan Aqua yang lama. Waktu Miss kecil itu iklannya. Nah, sekarang udah berbeda kan? Oke, ada macam-macam bentuk iklan yang harus kamu ketahui nih. Yang pertama, iklan baris, yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Nah, ini ada ciri-cirinya. Pertama, terdiri atas 2-3 baris. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan untuk menghemat tempat. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Kemudian dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Kemudian tidak menggunakan ilustrasi grafis. Nah, kemudian biaya pemasangannya tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, di samping ini adalah contoh dari iklan baris. Biasanya kalian bisa menemukannya ini di bagian belakang koran nak. Coba kamu nanti cek tuh koran yang ada di rumah kamu. Pasti ketemu nih iklan barisnya. Nah, yang kedua adalah iklan kolom. Iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-cirinya terdiri atas ilustrasi gambar foto bagan dan kata-kata. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Kemudian berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk barang yang ditawarkan. Bisa juga untuk berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, di bawah ini ada contohnya nak, yang ada tanda panah itu. Nah, itu adalah gambar iklan kolom ya. Nah, berdasarkan isinya nah, iklan itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita. Nah, itu contohnya tuh nak, ini adalah iklan duka cita, turut berduka cita atas meninggalnya tokoh ikonik Salam Jempol RCTI. Oke, mungkin kamu ini kalau ngelihat di YouTube mengenai
iklan RCTI zaman dulu kala. Nah, ibu ini nih yang jadi bintang iklannya. Kemudian ada iklan penawaran atau niaga, yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan produk makanan. Nah, contohnya itu ada di bawah. Iklan KFC Winger. Wah, jangan ngiler ya. Nah, kemudian ada iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya Germas. Nah, ini adalah contoh iklannya, nak. Germas itu adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, ini berhubungan dengan pandemi sekarang ini, nak. Corona ya, itu adalah caranya bagaimana kita bisa hidup sehat. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tadi merupakan gambar, iya benar, batik. Batik itu salah satu hasil karya seni rupa daerah, ingat ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Ya, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki satu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, nak, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Nah, corak seni tradisional ini terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik tadi, yang seperti di samping ini juga, kain tenun dan kain songket. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi itu contohnya ukiran kayu seperti di samping, keramik, dan patung. Secara umum, nak, karya seni rupa tuh memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga nih oleh corak seni tradisional masyarakat setempatnya. Karena ada ciri-cirinya, kemudian ada juga nih fungsi dari karya seni rupa itu. Yang pertama ada fungsi individual. Nah, sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan amarah. Selain itu, karya seni ini juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak, bahan, dan juga teknik. Yang kedua ada fungsi sosial. Sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Nah, karena kita berbicara dengan batik, kita kenal yuk salah satu jenis batik, yaitu batik jumputan. Nah, salah satu karya seni rupa adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Nah, seperti contoh di bawah ini, nah, ini salah satu motifnya. Nah, motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Nah, kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja nih, nak, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Nah, berikut ini adalah video pembuatan batik jumputan. Insya Allah kalian banyak berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa membuatnya nanti di sekolah. Nah, sekarang kamu tonton dulu ya cara pembuatannya. Bahan-bahannya adalah sini ada air panas, ntar dituang ke dalam botol yang telah berisi Wantex. Yang kedua ya pasti Wantex-nya yang kedua. Habis itu kita ada karet buat ngikat itunya, kainnya, terakhir kainnya.
Nah, sekarang kita ke teknik nih. Teknik pembuatan batik itu ada beberapa. Nah, yang kita pelajarin ini adalah teknik perintangan. Nah, perintangan ini dilakukan dengan menggunakan canting tulis atau canting cap. Nah, batik tulis yaitu batik yang dihasilkan dengan cara menggunakan canting tulis sebagai alat gambar. Pernah kan tuh kita bahas? Nah, alat dan bahannya ada canting, kain mori, lilin atau malam, wajan, kemudian ada kompor. Nah, di bawah ini adalah cara melakukan teknik perintangan. Kamu lihat ya, Nak. Nah, yang pertama kita memulai dari pola, yaitu sebelum kita mulai membatik, kita harus membuat pola batiknya terlebih dahulu, seperti yang dilakukan ibu ini loh. Ada khas bunga apa gitu, Bu? Kalau bunganya itu tahu ya, bunga kreasi aja. Disebut sebagai pola bunga kreasi. Nah, selain itu di Indonesia tepatnya biasanya itu kalau mau membuat pola mulai dari berbagai flora, mulai dari mempola dengan gambar flora maupun fauna yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mempola, kita menyiapkan kain-kainnya dan siap untuk dicanting atau diberi malam. Apa deh itu namanya? Aku jadi lupa deh. Langsung aja deh kita mulai mempolanya. Namun ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan dulu sebelum kita mau mempola atau membatik. Yang pertama yaitu canting. Canting ini merupakan alat untuk mengentalkan pola. Nah, yang kedua ada lilin panas. Yang ketiga panci kecil untuk Menghapusnya air panas ya. malamnya, dan kain putih atau kain yang sudah dipola. Nah, seperti ini nih cara mempolanya. Selain itu, kita harus menunggu sampai lilin menjadi benar-benar cair ya, Sobat Yaya, agar nanti ketika cair kita... Nah, kamu sudah melihat kan tadi batik, kemudian ada tekniknya. Nah, itu di berbagai daerah Indonesia mempunyai banyak seni rupa khas daerahnya masing-masing. Berbeda-beda pula, Nak. Nah, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bersatu kan, tetap rukun kan. Nah, kalau begitu apa sih arti dari kerukunan? Nah, kerukunan itu adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Nah, ada nih ciri-ciri hidup rukun. Pertama, menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, dan saling menyayangi. Ingat ya. Kemudian, kalau kita hidup rukun, ada manfaatnya nih, Nak. Manfaat yang pertama, tidak ada pertengkaran tuh. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, menjadi tentram dan damai, kemudian memperkokoh persatuan dan kesatuan kita. Namun kalau kita tidak hidup rukun, ada akibatnya. Pertama, mudah terjadi pertengkaran. Kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Harus kamu ingat ya, Nak. Nah, sekian dulu penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung, oke? Selamat berpuasa, semangat puasanya, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.